Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'd. Ihya Ulumuddin Juzul awal masih muqaddimah. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Wa asbaha kullu wahidin bi'ajili hadhihi masyghufan. Wa asbaha dan menjadi kullu wahidin setiap satu bi'ajili hadhihi, ajil itu dunia, had bagian, dengan bagian dunianya, masyghufan senang. Kayak di Quran itu qad syaghafaha hubba. Masyghufan gandrung, senang. Fasara yaral ma'rufa munkaran wal munkara ma'rufa. Na'udzubillah. Sehingga menjadi melihat sesuatu yang ma'ruf, yang baik, yang hak, munkara menjadi mungkar, wal munkara ma'rufa, dan sesuatu yang mungkar menjadi baik. Wah, ini kalau di Indonesia ini daiman abada ini. Kalau kita lihat masalah-masalah yang terjadi bainal ulama ma'al ulama, kalau kita lihat perdebatan mereka, ya mau di YouTube, di media tulis, di televisi, aduh kacau balau. Hadza zamanul Imam Al-Ghazali ini. Zaman ini mah sudah lebih-lebih lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Caranya kita tahu hak, kembali ke Ihya, kembali ke Kutubus Salaf, kembali ke Kalamul Alawiyyin, Kalamu Ahli Tara'iq. Jangan mencari jawaban masalah agama di internet. Bahaya itu. Sebab kalau Anda bukan orang yang berkecimpung di dunia ilmu agama, tidak bisa membedakan nanti. Jangan asal pencet aja, tulis masalah ini jawabannya bagaimana. Wah, bahaya itu. Sebab orang yang mengatakan hak adalah hak, batil adalah batil, di zaman Imam Ghazali saja udah langka. Makanya solusinya ya pelajari sendiri ilmu agama. Dari orang yang jami' baina ilmi al-zahir wal batin, mithlu Syekhina al-Imam al-Habr al-Habib Abdul Qadir, Syekhina al-Imam al-Qutb al-Habib Abdullah, Syekh Masyayikhina al-Habib al-Imam al-Qutb Abu Bakar bin Muhammad as-Suqaf, dan lain-lain. Jangan asal comot saja ya, bahaya. Hatta dhalla, sehingga menjadi alamuddin, tanda agama. Alam bisa arti bendera, tapi di sini ya bisa bendera. Di Ithaf juga diharokati, tapi ada ba'dul kiaiyin yang ngajar Ihya bacanya ilmu. Wallahu alam, Syekhuna Abu Yahya bacanya apa, belum nanya ke Buya Anom saya. Tapi kalau di Ithaf sih diharokati alam. Dhalla alamuddin, tanda agama mundarisan, hilang, terhapus. Wa manarul huda, dan tanda hidayat, petunjuk, fi aqtaril ardi, di penjuru bumi, muntamisan, terhapus. Jadi gini, maksudnya Imam Ghazali itu begini loh. Sebelum saya baca walaqad khayyalu. Orang awam itu terbiasa menilai ini masalah halal atau haram, boleh atau tidak, dia lihat ulama. Ulama yang dia senangi terutama. Itu sudah yaumiyan seperti itu. Bingung.
Ini hukumnya apa ya? Coba lihat Kiai Fulan bagaimana. Coba lihat Ustadz Fulan bagaimana. Terutama yang masyhur-masyhur. Sedangkan ulama di Indonesia yang saya bicarakan ini, yang masyhur, ba'dhuhum memang ulama, ba'dhuhum apa ya, bahasa sopannya itu artis. Dijuluki ulama tapi kelasnya sudah artis terkenal. Dalamnya sih ilmunya boleh dibilang tidak ada. Disematkan itu nama ustadz, nama penceramah, nama khatib, nama kiai di sini kan begitu. Lah awam berkaca hukum ke dia, ini salah kaprah ini. Padahal kalau orang awamnya mau cerdas sedikit, dia akan bisa memilah itu. Mana al-masyhur min haula yang memang alim, mana yang tidak. Jadi maksudnya Imam Ghazali itu ulama ikut berdosa. Sebab masyarakat itu tidak akan berani melakukan sesuatu sebelum berkaca kepada mereka. Gitu. Mau tidak mau sudah itu. Rusaknya masyarakat salah satunya yang berdosa selain pemerintahan di tempat itu ya ulama. Sebab masyarakat mencari hukum kepada mereka. Nah, kalau ulamanya ahlullah, khauf kepada Allah Ta'ala, betul-betul takut, ya bisa menjadi imam. Nah, di zaman Imam Ghazali sendiri keadaannya sudah seperti ini. Walaqad khayyalu ilal khalqi alla ilma illa fatwa hukumatin tasta'inu bihil qudatu ala faslil khisam inda tahawushit tagham au jadalin yatadarra'u bihi talibul mubahati ila al-ghalabati wal ibham au saj'in muzakhrafin yatawassalu bihil wa'idhu ila istidrajil awam idh lam yarau ma siwa hadhihi thalathati masilatan lil haram wa syabakatan lil hutam. Itu di zaman Imam Ghazali sendiri, beliau sangat kecewa melihat orang-orang hamalatul ilm ini sudah menipu masyarakat, tidak mengajarkan kepada mereka ilmu akhirah. Makanya bikin ihya itu untuk menghidupkan lagi. Walaqad khayyalu, dan sungguh-sungguh mereka, ini dhamirnya kembali ke ulama mutarassimin, ulama artis. Khayyalu, mereka menghayalkan, yakni memberi pengertian kepada awam bahwa agama itu hanya 3. Satu, fatwa hukumah, kalau di kita ya Departemen Agama, KUA itulah. Kemudian sajak muzakhraf itu penceramah yang di indah-indah. Kalau jadalin yatadarra, santri yang pandai berdebat supaya debatnya menang gitu. Nggak ada yang nerangkan usul ilallah, ilmul yaqin, ainul yaqin, haqqul yaqin, khauf, safa, kemudian apa lagi, qiyamul lail. Walhasil ulumut tara'iq nggak ada yang disampaikan. Hadza fi zaman Imam Al-Ghazali. Wa ma fi zamanina, ada ulama itu khususan di Indonesia yang bisa kita nilai itu, santri itu nanti jadinya kerja di KUA, imam masjid, Departemen Agama, tukang ceramah di mimbar. Nah, kalau yang bikin pesantren masih khair, itu masih bagus. Apalagi pesantren salaf. Kemudian madaris yang tahfidzul Quran sudah bagus. Jadi begitu. Ala kulli hal, di kita ini lengkap. Jadi Indonesia ini mungkin barokahnya Wali Songo, barokah banyak makam-makam aulia ya. Alhamdulillah. Para igul aulia ya jalan. Pesantren salaf ya tetap ada. Apalagi sekarang tempat-tempat tahfidz banyak, alhamdulillah. Tapi
Pesantren campuran umum lebih banyak lagi sekarang, peminatnya juga lebih dahsyat. Tapi ala kulli hal, madam di situ masih dipelajari ihya, bidayatul hidayah, sulamut taufiq. Apalagi alhamdulillah pada zuhur Imam Al-Haddad di zaman Imam Ghazali ini, Imam Al-Haddad belum muncul kan. Habib Al-Haddad tahun 1100, 1000 ke sana. Imam Ghazali tahun 500-an. Ala kulli hal, kutubul Haddad ada nafi' jiddan. Sebab beliau selalu memasukkan ajaran tasawuf ketika membahas agama. Jadi kalau untuk Indonesia sih tinggal orangnya aja. Jangan salah pilih pesantren, jangan salah pilih mursyid thariqah, jangan salah masuk. Soalnya thariqah juga harus hati-hati ya, harus hati-hati betul. Dengarkan pembahasan saya di Wali Songo kan ada itu yang khusus membahas thariqah. Syarat mursyid yang harus diselesaikan dulu oleh mursyidnya apa saja. Kita bisa nilai dari jauh kan ini beliau sampai di mana ini. Oh ini pantas jadi mursyid zahir batin. Nah, baru ambil thariqah dari beliau. Kalau ringkasnya mursyid yang asli itu zahiruhu syariah wa batinuhu ma'allah. Terus gampangannya begitu. Tapi jangan sekali-kali mengambil ijazah thariqah dari orang yang syariatnya tidak jalan. Hati-hati, itu wali syaitan. Apalagi kalau yang dari kecilnya masuknya di pesantren yang campur umum. Tidak apa-apa, asal nantinya setelah lulus Tidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah tetap cari yang salaf ya. Harus minimal kalau nggak mampu ihya, minimal itu bidayatul hidayah, kutubul Haddad. Itu saya lihat di nasihat-nasihatnya Imam Al-Habbar yakfi. Kalau yang nggak sampai ngaji ihya karena keterbatasan ilmu atau waktu, mungkin dia masyghul apa, yakfikum bidayatul hidayah wa kutubul Haddad. Itu kifayah asal diamalkan. Na'ud ilal kitab. Wa laqad khayyalu ilal khalqi alla ilma illa fatwa hukumah. Mereka menghayalkan kepada masyarakat, makhluk maksudnya masyarakat, alla ilma, bahwa tidak ada ilmu. Jadi seolah-olah ilmu warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang mengajarkan orang untuk dekat kepada Allah. Tidak ada yang mengajarkan orang untuk asyik ma'syuk kepada Allah. Asyik ma'syuk kepada Rasulullah. Itu enggak pernah dibahas. Yang dibahas seolah-olah hanya ada fatwa hukumah pemerintah tasta'inu meminta tolong bihi dengannya siapa al-qudatu qadhi penghulu hakim-hakim ala fasril khisam untuk memutuskan pertengkaran inda tahawushi ketika pertengkarannya at-tagham orang-orang bodoh au jadalin atau debat ya tadarru yang memakai bihi talibul mubahah. Orang talibul mubahah itu santri atau alim yang inginnya berbangga-bangga dengan ilmunya. Yang kepinginnya ilal ghalabah, mengalahkan di dalam debat wal ifham dan membungkam. Jadi mencari jawaban yang musuhnya terdiam, 1000 bahasa tidak lagi bisa menjawab. Dan itu diniati. Memang niatnya begitu. Kalau haula'il ulama yang kita baca riwayat-riwayat beliau ketika debat Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, murid-muridnya Imam Syafi'i, kemudian Sayyidina Sanusi, terus apalagi ulama kita yang kalau debat itu musuhnya langsung kalah itu, Imam Al-Baijuri dan lain-lain, itu bukan talibul mubahah ilal ghalabati wal ifham, tidak. Mereka itu memang lillah, hanya musuhnya kalah gitu. Sampai ada yang saya sering bahas, saya lupa namanya itu. Salah satu muridnya Imam Syafi'i kalau nggak salah. Yang dipuji oleh beliau. Hadza, ya, asyar ila tilmidh hadza. Lau jadal iblis la ghalabahu. Murid saya yang satu ini kalau berdebat dengan iblis sekalipun dia akan menang. Tapi itu niatnya lillah, itu enggak apa-apa. Dan disuruh marah itu.
Kan ada itu. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Billati hiya ahsan yang diniati lillah enggak apa-apa. Malah makmur. Au saj'in muzakhraf. Ini buat penceramah ini. Sajak yang dihias-hias. Yatawassalu, yang memakai perantaraan bihi dengan sajak. Siapa? Al-wa'idhu, tukang ceramah, tukang memberi nasihat. Ila istidrajil awam, untuk membujuk orang awam. Wah, kalau di Indonesia malah di lagu-lagu ya. Ada yang dicampur lagu, ada yang nadanya pakai dangdut. Walhasil afhash min hadha. Idh lam yarau, karena mereka tidak melihat masih wa hadhihi thalathah, selain tiga ini, masidatan, menjadi jaring, lil haram, bagi haram, wa syabakatan, dan menjadi jala, lil hutam, untuk barang-barang dunia. Nas'alullah as-salamah. Fa amma ilmu tariqil akhirah. Nah, ini yang diinginkan oleh Al-Imam Al-Ghazali, tersebar lagi di umat Islam di zaman beliau dan orang-orang setelah zaman beliau ila yaumil qiyamah. Jelas cita-cita Imam Ghazali itu ilmu tariqil akhirah yang beliau idam-idamkan tersebar di umat ini, bagiyah, tetap ada ila yaumil qiyamah. Sebetulnya begini ya, ini saya ini pendapat saya. Umpama Anda akan pergi haji 40 hari, 40 yauman, kan jelas merenung kan. Saya mau ke sana, jalannya naik apa, selama di jalan bagaimana, setelah sampai bagaimana, tanya-tanya pada orang yang pernah haji, dan lain-lain. Lihat kalimatnya ini, ilmu tariqil akhirah, ilmu jalan menuju akhirat. Qad sami'na wa fahimna min sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khulafaih. Akhirat itu seperti apa? Ada neraka, ada surga, ada hasyr, ada nasyr, ada hisab, ada ini, ada itu. Ilmu yang dibutuhkan untuk itu, untuk keselamatan di mahsyar bagaimana, selamat di hisab bagaimana, di barzahnya bagaimana, kita akan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan bertemu dengan ini, dengan itu, sampai yaumul fasl, pada akhirnya fariqun fil jannah wa fariqun fin nar abadan, selamanya. Yang ada urusan dengan itu yang kita disuruh mempelajari oleh Imam Ghazali, itu maksudnya. Lainnya itu ma yanfa'. Ada qasdu. Ilmu tariqil akhirah. Fa amma ilmu tariqil akhirah wa ma daraja alaihi salafus salihu mimma sammahu Allah subhanahu fi kitabihi fiqhan wa hikmatan wa ilman wa dhiya'an wa nuran wa hidayatan wa rushdan, faqad asbaha min bainil khalqi matwiyah. Adapun ilmu tariqil akhirah, wa ma, dan apa-apa, daraja salaka, yang menempuh as-salafus salih, orang-orang salaf yang baik-baik. Kita pakai qaul as-salafus salih dari Imamul Haddad ke atas, itu yang paling enak ya. Imamul Haddad ke bawah khalaf. Mimma, dari apa-apa, sammahu Allahu subhanahu, yang Allah memberi nama fi kitabihi, di dalam Al-Quran, fiqhan. Itu diambil dari qauluhu ta'ala la'allahum yafqahun. Fiqh, pemahaman agama. Wa hikmatan, dan hikmah, ilmun nafi', yu'tal hikmata man yasha'. Qauluhu ta'ala ini, wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira.
wa ilman, dan ilmu. Diambil dari qauluhu ta'ala warrasikhuna fil ilmi. Ada pembahasannya Ustadzul Imam ya, di sebagian catatan yang saya temukan itu. Juga yang saya dengar dari sebagian al-mugarrabun, orang-orang yang dekat sama Ustadzul Imam dulu itu. Ada pembahasan Allah Ta'ala itu yuhibbul ilma wa yuhib ahlal ilm. Allah. Makanya diniati dari sekarang, saya niat ngaji, niat belajar ilmun nafi', bukan hanya di Darul Hadis, bukan hanya di Ribatul Rahmah, tapi seumur hidup dimanapun, dari kitab apapun, asal kitab Ahlul Haq ya, dari lisan siapapun, asal jami' baina ilmi zahir wal batin. Sampai saya mati, saya niat ngaji ilmu. Limadha? Supaya engkau masuk minal mahbubin. Ini enggak cerita wali nih. Orang yang yuhibbul ilm, senang ta'lim, senang ilmu, itu mahbub indallah. Selagi dia ta'lim, jadi kita siasati, siasat baik ini. Ya kita nama itu thalabal ilmi seumur hidup, ila an amut. Jadi seumur hidup anta mahbub, hatta belum jadi wali itu. Sudah disenangi Allah Ta'ala. Tapi Allah tidak bisa dibohongi, betul-betul tuhibbul ilm. Orang yang yuhib tidak akan bisa lupa ilmu. Jadi satu hari nggak dapat tambahan ilmu, nggak bisa. Allah yarhamu Sodiguna wa akhuna itu Yahya al-Haddad yang meninggal. Ada satu sifat dia yang yu'jibuni. Mulai dia di Darul Hadis itu. Jadi dulu kan kadang anak-anak itu suka yakhdum, ikut Ustadzul Imam kalau undangan kemana-kemana itu kan biasa kan. Baik di Pondok Syed Muhammad Maliki, baik di Pondok Mbah Maimun, di mana-mana kan biasa itu. Ada rombongan santri ikut gurunya yang lagi di undangan, ceramah apa. Itu kalau orang-orang yang nggak senang ilm, udah waktunya santai itu. Udah ngikuti alur aja lagi kemana. Ayahnya ini ajib, ngamalkan itu dia. Tidak mau satu hari nggak ada ziyadatul ilm. Pasti dia bawa kitab itu. Satu waktu ketemu saya, jadi pas Ustadzul Imam ke satu tempat, kebetulan saya di situ juga. Saya ketemu Yahya ini. Ya ambil kitab, kalau nggak saya masih ingat dia bawa kitab apa itu? Manaqibnya Habib Ahmad bin Hasan Ishmu. Bukan Tadhkirun Nas, satunya itu, karangannya Habib Alwi bin Zahir. Apa sih namanya, lupa saya. Bukan Girtas, kalau Girtas Syarah Ratib al-Atas. Nasid ismu. Dia bawa itu. Pas dia mau baca, saya duduk, akhirnya ngobrol kan. Nah, ngobrol, nadhkur Habib Fulan, Wali Fulan, ke Fulan. Nah, di tengah-tengah saya ngomong ada faedah yang dia belum tahu. Anda belum tahu ini, dicatat sama dia. Kata faedah. Mesti dia bawa notes tuh kemana-mana itu, dari zaman mondok itu senangnya bawa notes. Kata bel faedah, habis itu dimasukkan kantong, baru tenang. Udah nggak jadi baca kitab itu. Lain tuh kok. Hasilnya faedah, pokoknya satu hari minimal harus tambah satu ilmu. Ini kelihatannya remeh, tapi bagus ini. Jadi kalau Anda jadikan budaya, dijadikan adat, satu hari harus menambah satu faedah. Terutama yang bukan santri ya. Kalau santri sedang mondok kan masuk kelas sudah fawaid kan. Bukan faidatun faidatani, tapi fawaid, kitab yang dibaca. Terutama bagi yang sudah tidak mondok itu, jangan sampai ada satu hari kita tidak mendapat tambahan ilm. Faham jadid. Faidah jadidah. Dari mana saja, asal nafi'. Nah, ada sir apa di situ? Mahbub indallah. Berarti ta'allamta. Sebab seorang muta'allim harus nambah ilmu. Kalau dia tidak menambah ilmu dalam satu hari, namanya dia bukan muta'allim. Yang sering dibawa sama Imam Ghazali di kitab-kitab beliau itu, ukamakal ya. Idza ja'ani yaumun apa bagaimana itu? La azdadu fi ilman hadis. Kurang lebih ukamakal, saya tidak begitu hafal. Pokoknya maknanya begini.
Apabila datang kepada saya satu hari, kata Nabi, la azdadu fihi ilman, saya tidak menambah ilmu, yuqarribuni ilallahi ta'ala, yang mendekatkan aku kepada Allah Ta'ala, fala burika li fi tulu'i syamsi dzalikal yaum, maka saya tidak mendapat barokah di dalam terbitnya matahari pada hari itu. Yani lazim min ziyadatil ilm, walaupun mas'alatan wahidatan, walaupun satu masalah. Dan saya lihat di kitab-kitab itu yang mempraktekkan ini dari as-salihun banyak, nggak satu. Ada alama juga di Jakarta, saudaranya Habib Alwi As-Segaf. Habib Alwi As-Segaf ini almarhum, mertuanya Habib Abdullah Al-Kaf Cirebon. Min masyayikhi, ana istafadtu kathir dari Habib Alwi ini. Kakaknya ini, Doktor siapa? Doktor Muhammad kalau nggak salah itu. Ana adraktuh fi awakhir umrih. Itu ya begitu orangnya. Kemanapun bawa buku. Kayak agenda gitu. Kan orangnya tidak terlalu seneng ini. Tidak terlalu seneng ngobrol. Istafid. Dari siapa saja. Nanti ada orang ngobrol, dilihat ada faedah ilm. Spare. Baktub. Dicatat. Ini doktor, alama ini. Tapi beliau sudah menjadi budaya beliau, adah beliau, kebiasaan beliau, tidak mau satu hari tidak menambah ilmu. Hatta min akhihil azghar. Yang anak adraktu juga waktu itu, akhuh cerita sama saya, beliau hafal syair Rasulullah SAW yang berhubungan dengan Nabi, bukan syair hadis itu kan. Jadi syairnya itu berhubungan dengan Rasulullah SAW. Ini adiknya alim, kakaknya ya alim. Cuma kakaknya alam, doktor. Akhuhul asghar yajibu syair hada. Lau kanatid dunya tadumu liwahidin lakana Rasulullah fiha mukhallada. Andai kata dunia bersifat dawam, langgeng untuk seseorang, pasti yang akan langgeng di dunia adalah Rasulullah SAW. Begitu Dr. Muhammad ini yashma' syair, kif baktub. Karena beliau belum hafal syair, dicatat itu. Ajib. Ini yang saya inginkan, semua santri Darul Hadis atau santri manapun, jadikan budaya ini. Kalau dapat faedah, catat, goyit. Catat. Masir fi dzalik takun mahbuban indallah, sebab hari itu engkau sudah menjadi talibul ilm, muhibbul ilm. Sifatnya talibul ilm itu harus ada ziyadah, penambahan. Itu syair tadi bagus itu. Lau kanatid dunya tadumu liwahidin lakana Rasulullah fiha مخلدا. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.